Hari ini masih dalam seri kepemimpinan dan pelayanan ya. Jadi kita akan belajar dari Hagai dan hari ini kita akan melihat di dalam bagian yang terakhir ya. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Mari kita akan mengikuti pembacaannya bersama-sama. Saya akan bacakan buat teman-teman. Lalu kalian bisa memperhatikan, saya juga sudah tulis di layar ya. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan aku akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam kitab Hagai ini, maka kita bisa melihat bahwa Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan, tapi juga ada konteks yang dia berikan di sini. Kalau perhatikan secara khusus di dalam pasal yang kedua, maka ada konteks waktu yang dikasih tahu ya pada tahun kedua zaman Darius. Nah, ada dua kali firman Tuhan datang. Pertama di ayat 11, kalian sudah PA-kan ini. Dan itu di bulan yang ke-9 tanggal 24. Jadi sama nih ya, pertama kali datang di tanggal yang sama, itu isinya seperti percakapan dengan para imam. Lalu ini yang kedua, bagian yang terakhir adalah bagian yang kedua, adalah firman Tuhan kepada Zerubabel. Nah, kita akan melihat sama-sama apa yang dibagikan di dalam bagian ini. Nah, jadi yang menarik sekali kalau memperhatikan bahwa apa yang disampaikan di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 20 secara sederhana kita bisa simpulkan ya bahwa dengan para imam itu Tuhan mengingatkan mereka untuk perhatikan jalanmu. Di sini dikaitkan dengan kekudusan. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kekudusan bukan di dalam kecemaran. Nah, bagian yang kedua atau firman Tuhan yang kedua yang datang di waktu yang sama tanggal 24 bulan 9 itu adalah firman Tuhan kepada Zerubabel. Nah, teman-teman nanti perhatikan karena di sini ada bagian yang menarik khususnya berkaitan dengan cincin materai. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jadi memang ini cuma ada beberapa ayat, jadi Abang harap 4 ayat ini bisa kita pahami, dan kemudian saya nanti akan coba mengambil kesimpulan untuk menutup pembahasan kitab Hagai ini. Nah, teman-teman perhatikan apa yang disampaikan di dalam ayat 21, secara khusus sampai ayat 23. Kalau kalian perhatikan, maka di dalamnya dinyatakan bahwa Allah akan menghakimi, dan kemudian terjadilah yang namanya kehancuran bangsa-bangsa. Sebenarnya menarik untuk kalian perhatikan bahwa ini ciri khas dari kitab-kitab nabi, ya, atau kitab-kitab nubuat nabi. Ada yang namanya nabi besar, nabi kecil. Mereka adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman, dan isinya banyak kan kalau kalian baca kitab nabi-nabi, itu isinya adalah penghakiman, penghukuman. Nah, tetapi sekali lagi, kalau kalian perhatikan, penghukuman ini terjadi bukan hanya atas bangsa-bangsa lain, tetapi sebenarnya juga atas umat Allah.
Tetapi penghukuman bagi umat Allah bukanlah penghukuman yang menghancurkan, tetapi penghukuman yang memurnikan mereka. Nah, sehingga kalau kita perhatikan konteksnya, kalau kita perhatikan bagaimana ada bangsa-bangsa yang menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem itu, maka bait Allah maksud saya, menentang pembangunan bait Allah itu, maka inilah yang akan menjadi nasib mereka, apa yang menjadi akhir dari bangsa-bangsa ini. Dituliskan di ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Mari kita perhatikan sekali lagi. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel. Jadi ini menguatkan Zerubabel untuk tidak takut. Karena apa? Aku, Tuhan sendiri akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Nah, ini adalah raja-raja yang tidak mendukung begitu ya, atau mereka yang secara khusus mengancam pembangunan ini. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Saya secara khusus menyimpulkannya begini, teman-teman ya. Tuhan menyatakan kekuasaannya atas alam semesta, karena dia Allah atas alam semesta, dan juga atas bangsa-bangsa. Karena itu bangsa Israel tidak perlu takut kepada bangsa-bangsa lain yang akan menghambat jalannya pembangunan bait suci. Meskipun Israel sebagai bangsa dianggap kecil oleh negara-negara adik kuasa pada masa itu, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha kuasa, dan sejarah Israel telah membuktikan hal ini. Teman-teman, saya tidak terlalu suka wacana mayoritas-minoritas, karena itu hanya sekadar bicara jumlah. Tetapi memang realitanya bahwa umat Allah yang ada pada masa itu, bangsa Israel secara jumlah itu minoritas dibanding dengan banyaknya bangsa-bangsa lain yang bahkan juga tidak mengenal Allah, mereka mayoritas. Tetapi bukan mentalitas minoritas yang harusnya dimiliki. Menyadari bahwa Allah hadir, Allah memberkati, Allah yang juga menyertai. Nah, ini memberikan perbedaan yang harusnya terjadi bagi kehidupan umat Allah. Nah, sayangnya seringkali umat Allah tidak menyadari hal ini. Mungkin mereka melihat jumlah mereka kecil, mereka lihat bangsa-bangsa yang besar. Perhatikan, salah satu kekuatan perang pada masa itu adalah kereta berkuda. Ya, jadi kalau kalian lihat tadi ayat 23, aku akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya, berarti ini pasukan perang yang hebat. Kuda dan pengendaranya, maka biasanya kereta berkuda itu jadi kendaraan pada masa perang pada waktu itu. Israel itu bangsa budak, saudara ya. Lalu kemudian mereka juga baru kembali dari pembuangan, tentu tidak punya militer yang kuat. Merasa secara jumlah, secara kehadiran mereka dibandingkan dengan bangsa lain, mungkin sekali mereka minder. Karena itulah firman Tuhan datang kepada pemimpin, yaitu Zerubabel, Bupati Yehuda. Kenapa dikatakan semua itu? Ya supaya tidak takut. Dan ini bukan baru kali pertama. Allah telah menyertai Israel bahkan sebelumnya. Nah, ini buat kita yang hidup sekarang sebagai umat Allah yang juga secara jumlah, khususnya di bangsa kita, ya boleh dikata minoritas secara jumlah, tetapi jangan punya mental minoritas. Ya, bahkan kita harus punya pemahaman bahwa ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, Tuhan memberkati kita, sebenarnya kita pun diminta untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang lain. Nah, sehingga teman-teman, ini bagian yang memang secara khusus nubuat atau firman Tuhan yang disampaikan kepada seorang pemimpin, yaitu Zerubabel. Nah, kenapa Zerubabel yang dipilih? Nah, ini kaitannya dengan yang tadi kita bahas ya. Karena di dalam perjanjian lama secara khusus,
Pemulihan ini diyakini akan datang dari keturunan Daud. Tentunya Yesus sebagai penggenapan dari semua nubuatan ini, tetapi pada waktu itu Zerubabel sebagai keturunan Daud, demikian diyakini ya. Karena itu kalau kita perhatikan ayat 24, ayat terakhir dalam kitab Hagai. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel. Berarti itu nama bapaknya ya, Sealtiel. Hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Nanti kita lihat ya. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Teman-teman, sebenarnya menarik untuk memperhatikan bagian ini. Ada beberapa refleksi yang bisa kita ambil. Pemulihan yang Tuhan janjikan sejak perjanjian lama itu akan datang melalui keturunan Daud. Nah, salah satu alasan, saya pikir kenapa Zerubabel, kalau kita perhatikan, salah satu alasan terpilihnya Zerubabel adalah karena dia termasuk keturunan Daud. Kepada Daud, Tuhan semesta alam telah berjanji bahwa keluarganya akan memerintah Israel. Teman-teman bisa lihat di 2 Samuel 7, ayat 10-16. Keterpilihan ini selaras dengan pemberitaan para nabi, bahwa seorang pemimpin yang istimewa, atau special, atau pemimpin yang unik begitu ya, berasal dari garis keturunan Daud. Nah, ini bisa kita baca kalau kita lihat di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4a. Nah, dan perhatikan ya, memang ada penafsir yang bilang sebenarnya ya Zerubabel juga mungkin nggak pernah nggak pernah kebayang kenapa dia yang dipilih begitu ya. Tapi itulah pilihan Allah itu sebenarnya mendahului respon kita. Sehingga ketika Allah memanggil, sebenarnya Allah sudah terlebih dahulu. Makanya perhatikan kalimatnya ya. Saya nggak tahu bagaimana kalian menghayati bahwa aku mengambil engkau, hambaku, engkau yang kupilih. Dia menjadi pemimpin walaupun dia tanda kutip ya hanya bupati, dia bukan Mesias, Zerubabel ini. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada Zerubabel bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif memilih Zerubabel. Teman-teman, ini penting buat kita hayati ya. Dia tidak jadi pemimpin karena dia kampanye, misalnya gitu ya. Dia mau mengumpulkan massa pendukungnya. Tetapi pemimpin yang benar di dalam kaitan ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi bagi saya ini jadi menarik ya. Dan ketika Tuhan memilih, Tuhan mengatakan di bagian ini, Tuhan menjanjikan kekuasaan. Ini digambarkan dengan yang namanya cincin meterai. Teman-teman perhatikan, karena ini bukan dalam makna yang harafiah nampaknya. Karena lihat ayatnya ya. Ayatnya tadi ada yang sebelumnya. Sorry, sebentar ya. Ada di sini. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa cincin materai, sorry kok saya ke sini ya. Nah, ini tadi. Aku akan menjadikan engkau seperti. Jadi bukan berarti cincin materai dalam arti yang sesungguhnya, walaupun kemungkinan besar juga pasti dalam hal keseharian memimpin, Zerubabel mungkin menggunakan cincin materai ini, ya. Nah, apa itu cincin materai? Kalau teman-teman perhatikan, itu yang biasa disebut signet ring. Nah, sebenarnya cincin materai ini pada waktu zaman dulu, cincin materai ini digunakan untuk menjamin otoritas dan keaslian surat secara khusus. Ini berfungsi sebagai tanda tangan ketika ditekan dengan lilin yang lembut pada dokumen tertulis. Makanya itu kayak digrafir gitu ya. Jadi begitu ditekan begitu, maka itu menjadi tanda bahwa ini benar di dalam otoritas yang menempelkan cincin materainya.
Nah, jadi ini gambaran kuasa, teman-teman. Allah menegaskan kembali dan menjamin janjinya tentang Mesias melalui keturunan Daud. Dan Allah sendiri juga memberikan kuasa untuk menjalankan tugas kepemimpinan itu. Teman-teman tahu ya, apa tugas kepemimpinannya ya? Membangun kembali bait Allah pada waktu itu. Tetapi juga secara khusus ya membangun moral umat. Karena sebagai pemimpin tentunya ini jadi bagian yang menyatu dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada Serubabel. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, Allah memilih Serubabel untuk memainkan peranan penting dalam rancangannya. Dan kepada Serubabel, Allah berjanji akan meruntuhkan struktur-struktur kekuasaan dan menghalangi setiap tangan yang bermaksud melawan dia. Karena Allah ada di pihak dia. Dan Allah melakukan semuanya itu agar Serubabel menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Bahwa dia adalah hamba Allah. Teman-teman, ini jadi pertanyaan penting buat kita ya, sebagai pemimpin-pemimpin pelayanan mahasiswa. Dari mana kita mendapatkan otoritas kuasa untuk menjalankan pelayanan kita, menjalankan keseharian kita? Karena itu saya ingin mengajak kita melihat, kalau ini adalah seri kepemimpinan dan pelayanan, maka mari perhatikan sebentar, pemimpin seperti apa yang Tuhan panggil. Kalau kalian perhatikan ayat 24 tadi, saya pikir di sini kita bisa mengambil beberapa bagian yang bagi saya sangat menarik ya. Kalau mau bicara pemimpin pelayan Tuhan, ini sebenarnya dikatakan adalah seorang hamba Tuhan. Memang sekarang itu agak sedikit beda ya. Saya bukan berarti mengatakan itu tidak benar sepenuhnya, tetapi zaman sekarang hamba Tuhan itu kayaknya sangat dihormati karena dia punya kedudukan yang cukup pemimpin gereja. Wah, itu hamba Tuhan ya. Tapi jangan lupa pada masa itu kata hamba itu menunjuk kepada budak. Orang yang ya dibeli oleh tuannya atau hak hidupnya, kepemilikannya ada pada tuannya. Jadi hamba Tuhan adalah ya hambanya Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalaupun dia ada di dalam pelayanan, dia sedang melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Kadang-kadang memang penilaian ketinggian kepada hamba Tuhan, kalau kita nggak tepat, ya tentu saya juga sebagai hamba Tuhan senang lah ya dihormati, tapi jangan kemudian dijadikan seperti, ya saya kasih contoh gini ya. Abang pernah tuh satu waktu tuh datang PMKJ ya. Nah, PMKJ dulu kan kalau kita onsite kan pakai ruangan ya, pakai gereja. Jadi misalnya kalau datang kita nyapu-nyapu dulu, beres-beres bangku begitu ya. Kalau di ruang serbaguna biasanya begitu. Nah, waktu itu saya ingat saya datang, lalu kemudian memang saya datang lebih cepat dari pengurus PMKJ gitu ya, adik-adik yang waktu itu masih ada kuliah. Ya udah jadi abang nyapu-nyapu gitu ya, saya ambil sapu segala macam, buka gerejanya segala macam. Lalu kemudian waktu lagi nyapu, tiba-tiba pas saya lagi nyapu tuh datang pengurus. Abang jangan nyapu lah. Dia bilang, kenapa? Ya abang kan staff gitu ya. Maksudnya kalau staff tuh jangan dong nyapu gitu ya. Nanti kayaknya gimana begitu ya. Ya senang juga sih ya nggak disuruh nyapu ya dalam arti. Tapi poin saya adalah begini. Emangnya hamba Tuhan nggak boleh melayani begitu ya. Nggak boleh melakukan hal-hal yang kelihatannya menghamba. Sebenarnya nggak ada masalah dengan hal itu ya. Tapi seringkali persepsi kita. Sehingga hati-hati kalau teman-teman jadi pengurus, jadi pelayan di kampus, jadi PKK, jadi pelayan Tuhan di gereja atau dimanapun. Tapi mentalitas kita tuh mentalitas Tuhan, saya harus dilayani. Wah, ini sedih banget ya. Ketika itu, Tuhan pilih Serubabel. Karena dia hamba Tuhan. Perhatikan ya, dia diambil, dipilih oleh Tuhan. Ada kata, aku akan mengambil engkau. Lalu Serubabel juga dia diberi kuasa oleh Tuhan dengan diberikan cincin materai. Di ayat bagian awal dituliskan engkaulah yang kupilih. Jadi dia diambil, dipilih oleh Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan bukan untuk jadi Tuhan. Bukan untuk menggantikan Tuhan, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya namanya hamba Tuhan. Saya rindu teman-teman. Pemimpin sejati
adalah pemimpin yang sedang dipimpin oleh Tuhan. Dalam pelayanan, pemimpin bukanlah orang independen. Dia memimpin, tapi pemimpin sejati adalah seorang yang terus-menerus memberi diri dipimpin oleh Tuhan yang utama, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang memilih, yang memanggil, Tuhan yang memberi kuasa. Kuasa untuk melakukan, kuasa untuk mengatasi pergumulan. Tuhan ingatkan, engkau dan saya cuma hamba Tuhan. Biasanya yang datang PMKJ kan banyak teman-teman PKK di kampus, kalian mungkin pengurus, mungkin kalaupun kalian jemaat, kalian orang-orang yang setia, yang sampai kadang-kadang kita suka lupa ya. Kayaknya kita tuh berasa kita Tuhannya. Bukan demikian. Miliki hati seorang hamba yang rela memberikan segalanya kepada tuannya. Kenapa? Karena hidupnya milik tuannya. Tapi jauh lebih indah bagi kita orang percaya. Kenapa kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia Tuhan yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi engkau dan saya. Dia bahkan mati bagi kita. Teman-teman, inilah yang saya ingin kita pelajari dari Zerubabel di bagian terakhir ini. Melalui kalimat yang disampaikan Hagai, firman Tuhan yang dinyatakan Hagai kepada Zerubabel. Dia ditegaskan engkau akan dipakai Tuhan sebagai hambanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara sederhana kalau kita simpulkan dari kitab Hagai ini, nah tentu sudah banyak hal yang kalian dapat ya, tapi waktu saya membahas beberapa waktu lalu kitab Hagai dengan pelayanan siswa, maka kami menyimpulkan begini ya, bahwa ya Hagai dan umat Allah dipanggil untuk memprioritaskan Tuhan, dipanggil untuk mengalami penyertaan Tuhan, dan waktu bicara mengalami penyertaan Tuhan itu berarti juga mesti hidup dan melayani Tuhan di dalam kekudusan. Nah, saya pikir ini yang menjadi pesan kitab Hagai yang kita bahas dalam bulan ini. Kitab nubuat yang menyatakan kepada umat Allah, memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan apa yang menjadi kehendaknya pekerjaan Tuhan. Waktu itu umat sibuk membangun rumah mereka, rumah Tuhan terbengkalai. Lalu kemudian kita menyayat bagaimana Tuhan berjanji akan menyertai mengatasi segala pergumulan, dan bahkan kalau lihat di ayat 11-23, sebenarnya minggu yang lalu banyak dibahas tentang bagaimana kekudusan menjadi ciri dari kehidupan yang melayani Tuhan. Nah, teman-teman, bagaimana aplikasinya buat kita? Kalau saya secara sederhana coba memikirkan beberapa hal ya sebagai aplikasi buat kita. Saat ini kita tidak sedang membangun suatu bangunan fisik ya. Teman-teman, kita nggak seperti umat Israel yang fokus ibadahnya ada di bait Allah, sehingga mereka harus bangun bait Allah, karena kalau tidak demikian bagaimana mempersembahkan korban? Bukankah ibadah mereka melakukannya seperti itu? Nah, secara khusus, kalau kita orang percaya kan tidak ada lagi bait Allah, kita nggak usah pergi ke Israel untuk datang ke sana ziarah rohani, begitu ya. Saat ini kita tidak sedang membangun suatu bangunan fisik, tetapi kita membangun suatu generasi yang kita mau persembahkan kepada Allah. Kenapa ada pengurus PMK di kampusmu? Kenapa ada pemimpin kelompok kecil? Kenapa ada PMKJ bersama-sama seJakarta kita memberi diri, ada yang jadi pengurus di PMKJ juga? Ya, karena kita sedang rindu mempersembahkan siswa buat kalian yang melayani siswa, mempersembahkan mahasiswa untuk kemuliaan Tuhan. Kita sedang membangun sebuah generasi yang kita persembahkan kepada Allah. Karena itu kitab Hagai bisa kita aplikasikan dalam konteks luas, bukan dalam pembangunan bait Allah, tetapi mari teman-teman prioritaskan juga. Engkau dan saya bukan hanya hadir di kampus sebagai seorang yang kuliah, atau dulu sih namanya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Pokoknya hidupku, kuliahku selesai. Tetapi teman-teman, di masa kamu kuliah, kamu dipanggil memberi diri, melayani sesama.
Kalian dipanggil untuk jadi PKK, untuk jadi pengurus, untuk mengurusi sebuah generasi yang kalian mau persembahkan kepada Tuhan. Maka kitab Hagai menjadi hal yang menarik ya, prioritaskan juga pelayanan di kampusmu. Kamu yang sekarang lagi bergumul jadi pengurus nggak ya, jadi pengurus nggak ya. Kalau Tuhan memang panggil, maka ini salah satu hal yang harus kamu prioritaskan. Umat Israel sibuk bangun rumahnya, melupakan rumah Tuhan. Jangan-jangan kita sibuk bangun hidup kita saja, itu which is nggak salah. Kita perlu bangun hidup juga ya, perlu persiapan segala macam. Tapi Tuhan juga ingatkan, persembahkanlah waktumu juga untuk membangun rumahku. Kita membangun generasi yang juga kita persembahkan kepada Tuhan. Generasi terus datang di kampus kita. Generasi terus berganti di kalangan dunia siswa juga ya. Saya coba pikir-pikir apa sih kondisi generasi saat ini? Seberapa penting kita melayani mereka? Ada survei yang dilakukan oleh Bilangan Research. Survei ini dilakukan tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat ya tahun 2021. Awal tahun 2021 yang lalu, tahun lalu dikeluarkanlah data kondisi generasi saat ini. Nah, memang ada dua yang disurvei. Ada survei umum kepada semua jemaat, berarti termasuk yang muda, tapi ada survei khusus juga kepada generasi yang lebih muda. Maka ini hasil yang saya coba highlight beberapa yang menarik untuk saya perhatikan ya. Pertama ini, 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow ya, gimana ini? Bayangkan kalau hasil surveinya, ini surveinya sama orang Kristen ya. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Siapa yang mau peduli dengan mereka? Kalau semua orang cuma peduli sama dirinya. Siapa yang akan melayani mereka? Siapa yang akan bikin PJ-PJ yang menolong mereka menyadari bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Kan butuh ada pengurus di kampusmu dong. Butuh ada pengurus di PMKJ. Butuh ada pemimpin kelompok kecil. Jangan berpikir pokoknya ini generasi punya Tuhan, biar Tuhan bekerja. Tapi Tuhan lagi panggil kamu dan saya melalui kitab Hagai ini, kita refleksikan siapa yang akan melayani kehancuran generasi ini. Ada lagi ini. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Wow. Kalau perbuatan baikmu, perbuatan baikku bisa menyelamatkan, maka siapa juru selamatnya? Saya dong, kan perbuatan baikku yang nyelamatin. Kamu juru selamat, wih hebat. Halo juru selamat gitu ya. Tapi realitanya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Manusia butuh Kristus, karena itulah Kristus datang. Dan karena itu kita memberitakan Kristus yang datang memberikan hidupnya bagi manusia. Ini berita yang perlu didengar. Siapa yang mengurus? Siapa yang harus jadi PKK, jadi pengurus untuk memberitakan ini? Supaya di PJ ada orang mendengar bahwa bukan karena perbuatan baik kita selamat. Saya harap kalian dapat koneksinya ya. Karena kadang-kadang kita kan melayani, tentu kalian tidak sedang melayani apa ya, kita melayani PJ atau kita melayani jemaat, kita bikin persekutuan doa di kampus. Kita kan nggak melayani Zoom-nya ya. Bukan Zoom-nya, tapi siapa di balik Zoom itu? Ada generasi seperti apa? Nah, harus ada yang mengurusi. Siapa yang mengurusi? Ya mereka yang sudah menikmati berkat Tuhan. Kalau kamu diberkati Tuhan, berikanlah kepada yang lain juga. Wah, banyak kondisi-kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Saya ketemu beberapa anak yang sudah openly say, I'm agnostic. I'm atheist. Lalu kita lihat mereka, kasihan ya agnostik, ateis. Oh, kita sama mahasiswa. Kalau mereka siswa, kita juga rindu memperkenalkan Kristus kepada mereka. Harus ada beban itu, teman-teman. 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Ini butuh PJ yang membahas tentang bahwa harus pasangan yang seiman, seimbang ya. Teman-teman, realitanya begini. Nah, ini yang lebih umum ya. Jadi tahu tadi anak muda, ini secara umum orang Kristen loh. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir waktu survei ini dilakukan. Jadi kalau kita bicara kelompok kecil pemuridan, bersyukur sebenarnya masih ada orang-orang yang memperjuangkan hal itu di tengah begitu banyak orang tidak peduli.
Ada lagi, 1 dari 2 orang Kristen, ini umum lagi, orang Kristen di Indonesia, tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Terakhir ini. 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Aduh. Jadi berteman saja gitu ya, tidak punya beban dan kerinduan. Tentu cara penginjilan juga harus yang tepat ya. Kita bisa menggunakan pendekatan yang baik, tapi pertanyaannya, punya beban atau tidak? Kalau mahasiswa yang hadir di kampus, bercengkrama dengan teman-teman yang berbeda kepercayaan, tapi tidak punya beban, waduh, sedih banget. Karena itulah persekutuan mahasiswa hadir. Salah satu visi kita adalah apa? Membawa orang jadi murid Kristus melalui apa? Dia mesti melewati misi ya, misinya 4P. Penginjilan, pemuridan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Karena itu ada penginjilan. Ada camp-camp yang kita lakukan, ada Zoom meeting yang kita lakukan, ada kelompok pipa yang kita lakukan, ada pipa keliling yang kita lakukan, karena kita mau membawa berita sukacita ini. Teman-teman, punyakah engkau hati bagi generasi ini? Saya sibuk banget, Bang. Siapa yang nggak sibuk? Mahasiswa mah sekarang sibuk. Apalagi Zoom-Zoom begini ya. Masih online, sibuknya luar biasa. Tapi Tuhan panggil engkau juga. Prioritaskan pelayanan. Apalagi kamu orang-orang yang mungkin sudah menikmati dilayani sejak lama. Karena itu saya senang dengan moto kita ya. Kalau kita bilang pelayanan mahasiswa, walaupun bagi saya revisi sedikit ya. Student today, leader tomorrow. Kalau kita melayani generasi ini, mereka yang akan menjadi pemimpin di generasi yang akan datang. Maka sebenarnya kalau kalian melayani mahasiswa, melayani siswa, ini masa depan Indonesia. Karena inilah pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tapi saya pikir jangan leadernya tomorrow ya. Jadi leadernya start from today lah ya. Karena saya tetap yakin mahasiswa bisa memimpin, siswa bisa memimpin. So student today, leader start from today. Bagaimana menjadi pemimpin? Tadi saya sudah katakan, pemimpin sejati adalah pemimpin yang terus-menerus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Tuhan. Karena kita bicara hamba Tuhan. Karena itu kalau kalian jadi pengurus di pelayanan mahasiswa, kalian jadi pengurus di pelayanan siswa, jadi TPS untuk adik-adik, kalian sedang membangun sebuah generasi yang dipersembahkan kepada Allah. Saya tulis gini ya, bangun mahasiswa itu sedang membangun Indonesia. Hagai dipanggil Tuhan di zamannya memberitakan firman. Zerubabel dipanggil Tuhan untuk memimpin umat Allah dengan sebuah status hamba Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Sehingga tantangan-tantangan yang ada ya, kalau lihat tantangannya Hagai ya, kalau saya lihat di Bible Project ya, dia tulis gitu, tantangan Hagai. Pilihan kita sangat berarti, ketaatan umat Allah merupakan bagian dari karya Allah dalam dunia. Ini seharusnya memotivasi kita untuk merendahkan hati dan bertindak. Banyak tantangan yang dihadapi. Hagai punya pilihan, ya udah stop aja lah, santai aja lah. Yang penting bukan urusan ya, nggak ganggu hidup gua lah. Tapi ya tidak ya. Kalau kita lihat Hagai telah menjawab panggilan Tuhan di generasinya. Kalau saya tambahkan Zerubabel, kayaknya juga nampaknya kan akhirnya Zerubabel memimpin ya. Zerubabel menjawab panggilan Tuhan di zamannya, di generasinya. Tuhan memakai Hagai untuk menegur dan menggerakkan bangsa Israel untuk kembali memprioritaskan Tuhan dan taat melakukan kehendaknya. Maka pertanyaan yang sama bagi saudara dan saya. Bagaimana responmu? Sebagai pengurus di pelayanan mahasiswa, mungkin kamu pelayan di kampusmu, kamu pemimpin kelompok kecil, atau mungkin kamu bilang, saya cuma anggota bang, gitu ya, disuruh ikut aja gitu, PMK aja ya. Tapi ini pertanyaan buat kita semua, maukah kita juga yang sudah menikmati, dibina, dilayani oleh Tuhan untuk melayani sesama? Tantangannya nggak mudah ya, jadi pengurus di masa online ini nggak mudah ya. Saya sadar betul itu ya, jadi pengurus di masa online nggak mudah. Teman-teman bilang, aduh, nggak ada relasi sama jemaatnya, nggak kenal, nggak pernah ketemu. Nah, tapi kita mesti lihat ya, tetap kan kita harus menjangkau.
Kita harus menjangkau mahasiswa, baik yang baru, yang lama, yang teman-teman di siswa juga harus menjangkau adik-adik siswa. Maka ini jadi beban yang perlu teman-teman dan saya pikirkan ke depan. Kita mesti terbuka untuk belajar juga ya. Saya lagi berpikir juga mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya, tapi sekarang harus ada cara-cara baru mungkin untuk menjangkau generasi ini. Sebentar lagi wacananya semester depan udah masuk onsite. Teman-teman bagaimana nih persiapan kampus kembali onsite? Kalau kita lihat-lihat mungkin juga masih tetap ada kampus yang semi gitu ya, ada hybrid. Maka mungkinkah pelayanan dilakukan dengan hybrid? Nah ini kan mulai mesti kita diskusikan. Kalau engkau dipanggil Tuhan dalam generasi ini untuk melayani tantangan yang kamu hadapi, sekarang saya nggak pernah hadapi di generasi abang dulu. Di generasi saya nggak ada yang, kalau kami dulu malah tantangannya nggak ada ruangan gitu ya. Ruangan kelas dikunci sehingga nggak boleh dipakai ibadah gitu-gitu. Itu tantangan di generasi saya. Kami pernah ibadah di halaman ya, terbuka. Kalau sekarang kan tantangannya nggak usah butuh ruangan, cukup butuh ruang Zoom, ruang virtual. Tapi yang datang dikit gitu, gimana tuh ya? Nah, jangan-jangan juga karena kita perlu menjangkau generasi ini mesti dipikirin teman-teman. Dan kalau Tuhan panggil kita, apa respon kita? Mari kita membangun generasi ini. Generasi yang Tuhan mau untuk mereka juga kenal Tuhan. Jadi saya tuliskan gini ya, yakinilah bahwa tidak kebetulan Tuhan menghadirkanmu di dalam PM kamu, di kampusmu. Nggak kebetulan. Sebagaimana Zerubabel tidak kebetulan jadi Bupati Yehuda, tapi Tuhan panggil dia. Tidak kebetulan kamu ada di kampusmu, terus kamu kenal persekutuan, kamu dibina, kamu banyak mengerti firman, dan sekarang Tuhan panggil kamu juga sebagai pemimpin di generasi ini, membawa generasi ini kepada Tuhan. So, sebagai penutup, kita menghidupi satu tujuan ya, tujuannya Allah di dalam generasi kita. Living with purpose. I will serve God's purpose in my generation. Kiranya ini menjadi kerinduan kita setelah membahas kitab Hagai ini, teman-teman makin memahami, makin menyadari bahwa Allah yang memanggil Hagai di zaman membawa umat memprioritaskan Tuhan, membawa umat taat kepada Tuhan. Allah yang sama ada di generasimu, di generasiku, ada di generasi ini. Memanggil engkau dan saya mempersembahkan generasi yang perlu kenal Tuhan, perlu hidup memprioritaskan Tuhan. Maka engkau dan saya harus berpikir apa yang menjadi respon kita. Kiranya Tuhan menolong kita setelah belajar kitab yang penting ini untuk juga meresponinya. Karena tidak ada gunanya hanya belajar, oh tahu Hagai, oh tahu dia bernubuat, bahkan tahu tanggal berapa, zaman Darius, bulan yang ke-9, tahun yang ke-24, hari yang ke-24, semua itu tanpa aplikasi dan ketaatan hanya jadi informasi. Kiranya pengetahuan firman Tuhan membawa transformasi lebih daripada sekadar memberikan informasi. Supaya generasi ini kita akan lihat tahun-tahun ke depan menjadi generasi yang juga lebih tangguh, karena tantangannya berat banget ini ya. Kalau kalian bisa menghadapinya, survive melewatinya, saya kok yakin ya, kalian akan jadi generasi yang lebih tangguh, lebih mencintai Tuhan, lebih luar biasa lagi juga membangun hidup sesama. Kiranya Tuhan menolong kita boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kitab yang indah. Ini adalah firman-Mu yang Kau sampaikan bukan hanya bagi Hagai dan umat Israel di generasi yang lalu, tetapi juga bagi kami semua yang saat ini juga sedang melayani Tuhan di generasi ini. Kami adalah pemimpin-pemimpin pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa. Tapi kami pun berdoa, Tuhan pimpinlah kami terus. Kami rindu terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya diarahkan oleh Tuhan, hidupnya taat dan takluk kepada Tuhan, benar-benar berserah hanya kepada Tuhan.
Kami berdoa di dalam anugerah-Mu, bangkitkanlah mahasiswa, bangkitkanlah siswa di generasi ini. Ketika kami memberi diri melayani, kiranya dilahirkan orang-orang yang makin mencintai Tuhan dan makin membenci dosa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini, dan tolong kami juga bisa meresponinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, mengasihi generasi ini, kami sudah berdoa. Amin.